Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 8 Februari 2024 yang bertepatan juga dengan peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Salah satunya di Kabupaten Batubara. Dalam kunjungan kerja itu, Jokowi meninjau langsung penyaluran bantuan permodalan untuk ribuan pelaku UMKM dari Permodalan Nasional, Madani, PNM, dan Mekar. Kedatangan Presiden Jokowi bersama rombongan disambut ribuan warga Kecamatan 50. Mereka saling berebut untuk bersalaman dan bersuah foto dengan orang nomor 1 di Indonesia. Ada 4 ribuan pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan dari PNM Mekar berbagai daerah di Kabupaten Batubara dan mereka juga menerima bantuan beras gratis. Menurut Presiden Jokowi, jumlah dana yang disalurkan PNM Mekar terus bertambah seiring bertambahnya jumlah nasabah di Sumatera Utara. Ada 1,1 juta nasabah dengan dana pinjaman yang disalurkan mencapai 17,5 triliun rupiah. Jokowi mengimbau para nasabah untuk disiplin melakukan pembayaran. Di Provinsi Sumatera Utara itu juga terbesar. Nasabahnya 1,1 juta nasabah. Dan yang tersalur 17,5 triliun rupiah. Gede sekali. Hati-hati. Saya titip hati-hati. Ini bukan uang kita. Ya, 17,5 triliun rupiah khusus di Sumatera Utara. Di akhir kegiatan, Presiden Jokowi membagikan kaos kepada warga. Sebelumnya dalam kunjungan kerja di Batubara, Presiden Jokowi telah meresmikan Jalan Tol Tebing Tinggi Indrapura 50. Pemirsa, ruas tol Tebing Tinggi Parapat akan difungsionalkan saat libur Lebaran tahun 2024 mendatang. Saat ini PT Hutama Marga Waskita selaku kontraktor masih terus mengebut proses pengerjaan ruas tol tersebut. Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita, Dindin Solahuddin, setelah peresmian ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, seksi Tebing Tinggi Indrapura, dan tol Indrapura Kisaran, seksi Indrapura 50, yang diresmikan Presiden Joko Widodo Rabu kemarin. Menurut Dindin, ruas tol Tebing Tinggi Parapat memiliki 3 exit tol, yaitu gerbang tol Dolok Merawan, gerbang tol Sinaksak, dan gerbang tol Raya Simalungun. Di sebelumnya pada libur Natal dan Tahun Baru, ruas tol Tebing Tinggi hingga Sinaksak sudah dibuka fungsional. Sementara ruas tol dari Sinaksak menuju Raya saat ini pengerjaannya sudah hampir rampung dan hanya tersisa 10 km lagi. Didin meminta dukungan kepada semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah, agar ruas tol menuju kawasan Danau Toba dapat segera rampung. BUMN tinggi ke Parapat itu ada 3 exit. Yang pertama adalah di Dolok Merawan, kemudian ada di Sinaksak, dan juga yang di ujung di Pematang Siantar itu ada di gerbang tol Raya. Saat ini sedang dalam pelaksanaan yang 10 km terakhir dari Sinaksak menuju ke Raya. Jadi nanti Lebaran sudah bisa difungsikan, Pak? Insya Allah akan kami fungsionalkan untuk bisa melayani arus mudik pada saat Lebaran. Ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang terhubung dengan jalan tol Medan Binjai Tebing Tinggi yang akan mendukung konektivitas ke Pelabuhan Laut Kuala Tanjung dan Bandara Kuala Namu. Sementara ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat juga akan memberikan efisiensi waktu tempuh pergerakan logistik di Sumatera bagian utara dan membuka aksesibilitas menuju Danau Toba seiring dengan program pemerintah untuk mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Kebakaran merupakan salah satu ancaman yang berbahaya dan dapat mengakibatkan korban jiwa jika tidak dilakukan upaya yang tepat dalam penanggulangannya.
Sebagai upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana kebakaran, Rutan Kelas 2B Balige bersama petugas Damkar Pemkab Toba menggelar sosialisasi dan simulasi kebakaran di Blok Hunian Rutan Balige. Kegiatan dipandu oleh personil Damkar Kabupaten Toba, diawali dengan pemberian materi pemahaman mengenai penggunaan alat pemadam kebakaran. Kabid Damkar Pemkab Toba Timbul Hamonangan Siombing mengatakan, pemadaman kebakaran terbagi menjadi beberapa cara simulasi. Pertama, memadamkan api skala kecil yang disebabkan oleh minyak dengan cara menutup api dengan kain basah. Simulasi kedua dengan cara pemadaman api dengan apar dan juga semprot air mobil damkar. Penanganan awal pemadaman kebakaran sangat penting dalam penanggulangan bencana kebakaran. Oke, seperti ini modelnya. Mana materi yang saat ini diberikan memiliki arti yang luar biasa, di mana kami pihak Rutan Balige merasa sudah mulai terbentuk jiwa seperti apa yang kata dari pemadam kebakaran Pemkab Toba, tidak boleh takut dengan api. Jadi ini merupakan sinergitas yang luar biasa dan kesiapan untuk petugas di Rutan Balige ini. Berkat dari Damkar Toba kami sudah sangat siap. Kepala Rutan Kelas 2B Balige Nikolas mengatakan, hasil dari pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran yakni seluruh pegawai rutan menjadi tahu tentang cara penanganan dini kebakaran dan penggunaan alat pemadam kebakaran. Selain menggelar latihan simulasi tanggap darurat kebakaran, Rutan Kelas 2B Balige juga telah melakukan pengecekan dan perbaikan instalasi listrik secara berkala, menyediakan apar dan rutin melakukan razia penggeledahan kamar hunian dalam rangka zero halinar serta mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Dia akan meledak sendiri. Ini juga ada tempat. Kita menjalin kerjasama dengan Rutan Kelas B di Balige untuk mengantisipasi kebakaran dini sebagai persambungan tangan kami. Apabila ada terjadi suatu kejadian di Rutan Balige, bisa mereka mengantisipasi sebelum kami datang. Demikian pelatihan ini kita buatkan simulasi berupa tong drum berisi api, yang kedua cara penggunaan apar, dan yang ketiga cara penggunaan fireblock apabila terjadi kebakaran mendadak di satu ruangan. Pemirsa, nasib naas menimpa seorang penghuni indekos di kawasan Jalan Taduan, Kota Medan, Sumatera Utara saat sedang tidur siang di kos. Motor sport miliknya raib dibawa kabur 3 orang kawanan maling. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi di waktu siang hari. Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik 3 orang kawanan maling yang diduga spesialis curanmor di rumah kos saat beraksi di salah satu kos yang berada di Jalan Taduan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang berjumlah 3 orang datang menggunakan sepeda motor. 2 orang langsung masuk ke dalam areal kos, sementara 1 orang memantau situasi di atas sepeda motor. Aksi pelaku terbilang nekat. Pelaku bahkan sempat memeriksa areal dalam kos untuk memastikan situasi dan kondisi aman sebelum menjalankan aksinya. Korban Picer Simanjuntak mengaku saat kejadian kondisi kos sedang sepi dan para penghuni sedang keluar beraktivitas. Situasi inilah yang membuat para kawanan pelaku curanmor ini leluasa dalam menjalankan aksinya. Terlebih pintu pagar indekos yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan memudahkan kawanan curanmor ini dalam beraksi. Posisi pintu terbuka, jadi orang itu masuk. Pertama 2 orang yang masuk duluan ke dalam mengintai, atau orang jaga di sini sekalian parkir keretanya. Begitu orang itu beraksi lah. Korban menyebutkan aksi pencurian sepeda motor kerap terjadi di kawasan ini. Ia telah melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian Polsek Percut Setuan dan berharap polisi dapat segera melakukan tindakan dengan menangkap para pelaku. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Saudara, kurang dari sepekan menjelang memasuki hari pemungutan suara, ratusan personil Polres Labuan Batu melakukan persiapan apel siaga dalam rangka pengamanan pemilu lokasi TPS.
Kapolres Labuan Batu memimpin apel persiapan pasukan dan melakukan pengecekan titik koordinat masing-masing personil yang melakukan PAM pengamanan di TPS pada pemilu 2024 bertempat di lapangan apel Mapolres Labuan Batu, Jalan MH Tamrin, Rantau Perapat. Sebanyak 368 jumlah personil Polres Labuan Batu melakukan PAM di TPS, disebar di 17 kecamatan di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Labuan Batu dan Kabupaten Labuan Batu Utara, dengan total pengamanan TPS sebanyak 2.769 pada pemilu 14 Februari 2024. Kapolres Labuan Batu AKBP Bernhard Elmanalu. Kapolres Labuan Batu AKBP Bernhard Elmalau mengatakan pihaknya melihat kesiapan personil dan mengecek titik koordinat kepada petugas yang melakukan pengawalan dan pengamanan kotak suara pada pemilu nanti. Kami jajaran Polres Labuan Batu melaksanakan apel konsolidasi terkait dengan kesiapan dan pengecekan titik koordinat kepada petugas yang melaksanakan pengawalan dan pengamanan kotak suara yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 14 besok. Di mana setelah apel ini kami sudah memerintahkan kepada seluruh personil yang mengawakinya agar setelah apel melakukan pencarian titik koordinat di mana nanti dia akan melaksanakan pengamanan maupun pengawalan. Kapolres menegaskan pengawalan logistik pemilu akan dilakukan dengan ketat dengan 1 personil mengawal logistik untuk setiap desa. Pemirsa, Kepolisian Resort Langkat menyiapkan 440 orang personil untuk mengamankan pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Langkat. Kepolisian Resort Langkat menggelar apel kesiapan pengamanan pemilu 2024 yang digelar di halaman Mapolres Langkat di Stabat. Apel pengamanan pemilu ini diikuti oleh seluruh personil polisi yang terlibat dalam pengamanan pemilu di wilayah hukum Polres Langkat. Kapolres Langkat AKBP Faisal Hussein Simatupang memimpin langsung apel tersebut. Untuk pemilu kali ini, Polres Langkat menyiapkan 440 orang personil polisi yang akan melakukan pengamanan di wilayah hukum Polres Langkat selama pemilu berlangsung. Dalam arahannya, Kapolres Langkat menginstruksikan seluruh personil polisi untuk senantiasa bertanggung jawab dalam melakukan pengamanan pemilu, mulai dari pengamanan logistik pemilu di Gedung Olahraga Langkat dan pengiriman logistik ke tingkat kecamatan hingga TPS, serta pengamanan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024, penghitungan suara tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten hingga pengembalian logistik kembali ke KPU setelah pemilu. Kapolres juga menginstruksikan seluruh petugas untuk melakukan koordinasi jika menemukan kendala di lapangan. Saya bilang ke rumah. Kenapa? Supaya saya nggak ke TPS. Nah, TPS ini adalah klausul yang berkaitan dengan pemilu. Ketika Anda bingung, segera telepon perwira-perwira yang sudah kita siapkan di Kubu 1. Sehingga rekan-rekan nanti tidak overplanning. Ya. Jangan sekali-sekali kita melaksanakan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu adalah domainnya Bawaslu. Pengamanan TPS ini wajib hukumnya misalnya 410 di lapangan tidak berubah menjadi pidana umum. Badan Pengawas Pemilu Kota Medan melakukan penelusuran terkait video viral seorang oknum caleg yang diduga melakukan money politik. Bawaslu menyebut jika oknum tersebut terbukti bersalah, maka ada sanksi terberat berupa penindakan hukum. Inilah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang oknum caleg yang diduga melakukan money politik di sebuah kafe di Kota Medan. Dalam video tersebut, oknum caleg tersebut terlihat membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang sebelumnya sudah dilakukan pertemuan. Masyarakat yang sudah dibagikan uang terlebih dahulu memberikan fotokopi KTP dan kartu keluarga yang kemudian didata oleh tim oknum caleg tersebut. Menanggapi video tersebut, Komisioner Bawaslu Kota Medan Fahril mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti terkait video viral tersebut. Pastinya kami kan belum mengetahui secara pasti, secara jelas dalam video tersebut. Tapi kami sebagai kader Humas dan mencoba menelusuri terkait dengan yang ada dalam video tersebut. Apakah caleg itu kemungkinan bisa dipanggil Pak Fahri?
Itu kita lihat dulu nanti soal kebenaran dalam video itu. Artinya siapapun nanti yang menjadi bagian dari video itu kita cek, kita kaji ada klarifikasi. Bawaslu Kota Medan akan terlebih dahulu melakukan penelusuran terkait video viral tersebut. Nantinya jika terbukti terdapat unsur money politik di dalamnya, maka pihaknya akan merekomendasikan ke Sentra Gakumdu. Pemirsa, tahapan pemilu 2024 hampir selesai dikerjakan. Pengemasan logistik pemilu sudah mencapai 98% surat suara dan pengemasan logistik pemilu diprediksi akan selesai hari ini. Tahapan akhir menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang saat ini tengah menyelesaikan pengemasan surat suara dan logistik pemilu. Dijadwalkan hari ini akan rampung dan siap didistribusikan ke seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang. KPUD Deli Serdang akan melakukan pendistribusian surat suara dan logistik pemilu untuk 6.123 TPS yang ada di Kabupaten Deli Serdang setelah melakukan rapat dengan Forkopimda. Komisioner KPU Deli Serdang Ziaul Haq Siregar mengatakan banyaknya TPS di Kabupaten Deli Serdang menjadi kendala untuk mencari kotak suara yang masuk ke dapil lain. Untuk pendistribusian logistik pemilu 2024 ini akan dimulai pada 10 Februari. Dan untuk daerah mana yang terlebih dahulu didistribusikan tinggal menunggu hasil rapat dengan petugas Bawaslu dan juga pihak kepolisian yang akan mengawal proses tersebut. Pendistribusian kita rencanakan paling tidak tanggal 10 sudah mulai bergerak dari KPU Kabupaten Deli Serdang. Itu kemana, Bang? Ke kecamatan-kecamatan. Namun terkait kecamatan mana yang pertama itu masih mau kita raporkan hari ini dengan beberapa stakeholder ya. Paling utama dengan beberapa polres yang ada di Deli Serdang yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Deli Serdang. Untuk proses pengawasan logistik pemilu ini, pihak KPUD dibantu ratusan orang yang bekerja siang malam agar tahap pendistribusian logistik dapat segera dilaksanakan. Jelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan mulai mendistribusikan logistik ke 25 kecamatan yang ada di Asahan. Ketua KPUD Kabupaten Asahan Hidayat mengatakan sebanyak 12.245 kotak logistik akan didistribusikan di 25 kecamatan tersebar di 204 desa dengan jumlah TPS 2.449 dengan masing-masing TPS 5 kotak yang terdiri dari 5 pemilihan yakni Presiden, DPR RI, DPRD Sumut, DPRD Kabupaten, dan DPD. Hidayat menargetkan pendistribusian ini akan rampung 1 hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Sebanyak 3 unit truk box yang mengangkut logistik ini dilepas oleh Bupati Asahan bersama unsur Forum Komunikasi Daerah. Ini kami memulai distribusi logistik pemilu 2024 untuk masing-masing kecamatan. Jumlah kotak yang akan kita distribusikan totalnya itu ada 12.245 kotak. Nanti akan tersebar dan didistribusikan ke 25 kecamatan, 204 desa dan 2.449 TPS. Masing-masing TPS jumlahnya 5 kotak, terdiri dari 5 jenis pemilihan Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Peran serta masyarakat, insan pers, serta organisasi kemasyarakatan di Serdang Bedagai sebagai mitra Bawaslu dalam menangkal pelanggaran pemilu sangat diperlukan. Terlebih pelaksanaan pemilu saat ini tinggal menghitung hari.
Komisioner Bawaslu Bambang Dena Sastra di sela kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat, insan pers, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta lainnya yang peduli akan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bambang mengajak semua elemen dalam kegiatan tersebut untuk turut sebagai mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif, baik itu dalam proses kampanye yang saat ini sedang berjalan dan pada pelaksanaan di hari pencoblosan nanti. Peran media yang turut hadir pada kegiatan tersebut diharapkan menjadi mitra dalam pemberitaan yang positif dan menyejukkan, terutama dalam menyampaikan hasil proses Pilpres yang berintegrasi tinggi sehingga masyarakat yang menonton dan membaca tidak memiliki keraguan dan cenderung lebih menjaga netralitas media dalam menyampaikan berita ke masyarakat. Jadi begini, dalam proses pengawasan pemilu kali ini kita melibatkan para stakeholder elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai agar bersama-sama melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Tanpa keterlibatan elemen masyarakat dan stakeholder, insan pers, media dan sebagainya, maka Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai itu secara kuantitas akan lebih terlengkapi jika semua elemen masyarakat itu bergabung dalam proses pengawasan kali ini. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Langkat menggelar pelatihan saksi pemilu untuk partai politik di Kabupaten Langkat. Pelatihan saksi partai pemilu ini dilaksanakan di salah satu kafe yang ada di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Selain dihadiri oleh saksi dari partai politik, pelatihan ini juga diikuti oleh saksi dari calon DPD RI dan saksi dari calon presiden dan wakil presiden di wilayah Langkat. Pelatihan ini menghadirkan pembicara Komisioner Bawaslu Sumatera Utara, Payung Harahap. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme, tugas dan wewenang para saksi di TPS saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Ketua Bawaslu Langkat Supriyadi menyatakan dasar pelatihan saksi beserta pemilu adalah amanah dari pasal 351 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Rakyat yang akan membackup proses pemilu itu sendiri, ya. Jadi tidak hanya sebagai Bawaslu, tapi mereka juga sebagai rakyat yang membackup pemilu ini. Kalau nggak ada Bawaslu, nggak ada Panwascamnya, siapa yang membackup prosesnya? Nah, jadi saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada rekan-rekan Panwascam di 23 kecamatan di Langkat ini. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sumatera Utara Payung Harahap menjelaskan peran saksi sangat penting untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Pada pelatihan ini juga akan diberikan tentang antisipasi kecurangan, pelanggaran yang sering terjadi hingga bagaimana cara pelaporan jika terjadi kecurangan. Perdebatan yang tidak selesai, ya kan? Ibarat kalau kita makan, permintaannya berbeda dengan yang kita inginkan, maka biasanya kita menganggap bahwa yang menyajikan salah begitu. Sehingga kadang-kadang yang tidak sama persepsi ini muncul nanti bahwa kita tidak profesional. Penyelenggara juga tidak memiliki rasa tanggung jawab. KPUD Samosir meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang dilakukan secara serentak dengan menggelar simulasi dan pendidikan politik di lingkungan masyarakat. Ketua KPUD Samosir Vincent Sitinjak mengatakan hak-hak masyarakat sebagai peserta pemilih dalam pemilu harus dipersiapkan saat pemungutan suara dilakukan. Sosialisasi ini melibatkan stakeholder, pemerintah Kabupaten Samosir, masyarakat, ormas, dan pengurus partai. KPU mendukung penuh sosialisasi yang digelar pemerintah Kabupaten Samosir yang diwakili oleh Asisten 1, mengajak masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos memberikan hak pilihnya. Kami tambahkan setidaknya bisa mempertahankan partisipasi periode tahun lalu. Berbagai upaya sudah kita lakukan, melibatkan seluruh stakeholder, kemudian mendorong KPPS, petugas-petugas di lapangan untuk aktif secara personal ke keluarga mereka masing-masing, karena kita kan memiliki 3.200-an KPPS yang berbasis masyarakat. Ya, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian yang dimaksud perawat adalah
Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Samosir Tunggul Sinaga mengatakan pemerintah daerah telah memfasilitasi serta mendukung penuh KPUD Samosir untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi yang diharapkan berlangsung kondusif. Dari pemerintah Kabupaten Samosir mendukung penuh, dan sebelumnya pemerintah Kabupaten Samosir sudah hadir dengan berbagai kesempatan sebagai bentuk perhatian, fasilitasi dan dukungan kepada KPU Kabupaten Samosir. Maka pemerintah kabupaten sangat mengharapkan nanti pesta demokrasi tanggal 14 Februari ini itu dapat berjalan dengan baik. Hari 14. Berbagai upaya dilakukan oleh KPUD Samosir dengan melibatkan seluruh stakeholder hingga KPPS untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pemirsa, Kepolisian Resort Langkat bersama KPUD Kabupaten Langkat menggelar simulasi pencoblosan dan pengamanan pemilu 2024. Simulasi pencoblosan dan pengamanan pemilu 2024 ini dilaksanakan di halaman Mapolres Langkat, dihadiri oleh seluruh petugas kepolisian yang ikut serta dalam pengamanan pemilu di wilayah hukum Polres Langkat. Kegiatan ini juga disaksikan oleh perwakilan unsur Muspida Kabupaten Langkat dan sejumlah petugas PPK dan PPS dari Kecamatan Stabat serta undangan lainnya. Simulasi ini menggambarkan bagaimana pengamanan logistik pemilu 2024 dilakukan, mulai dari pengiriman logistik pemilu dari kantor KPU Langkat menuju kantor PPK dan PPS hingga logistik pemilu tersebut tiba di setiap TPS yang ada di Langkat. Pada simulasi ini juga diperagakan bagaimana jika terjadi keributan. Jika ada warga yang memaksa kehendaknya untuk memilih ke TPS namun tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar pada TPS, Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang yang memimpin simulasi mengatakan agar seluruh personil polisi untuk berkoordinasi dengan petugas pemilu di lapangan, baik itu petugas KPPS, petugas PPS, petugas pengawas TPS, dan Panwascam, untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan terjadi saat pemilu dilaksanakan. Artinya apa? Ketika logistik sudah bergeser, maka sebagian daripada rekan-rekan tentunya akan melakukan pengamanan, baik itu pada saat perjalanan maupun nanti sesampainya di kantor cabang. Sehingga tidak mungkin lagi kita mengumpulkan rekan-rekan sekalian. Supaya saya ingat ke TPS. Nah, TPS ini adalah... Simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tugas pengamanan pemilu yang dilakukan Polres Langkat, mulai dari pengamanan logistik sebelum pemilu, pengamanan hari H pelaksanaan pemilu, pengamanan perhitungan suara, hingga pengembalian logistik pemilu ke kantor KPU setelah pemilu. KPUD Deli Serdang menggelar rapat koordinasi bersama PPK Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang untuk membahas anggaran pelaksanaan pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Rapat koordinasi dihadiri Ketua dan Sekretaris PPK Kabupaten Deli Serdang membahas tentang penyaluran dana dan pertanggungjawaban dana pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024. Adapun anggaran dana yang akan disalurkan untuk setiap TPS sebesar Rp3.500.000 dengan rincian dana yang akan disalurkan adalah untuk pendirian TPS sebesar Rp2.000.000, Rp500.000 untuk biaya sewa print scanner, dan Rp1.000.000 untuk biaya makan serta minum KPPS. Sementara itu untuk gaji anggota KPPS sebesar Rp1.200.000 dan untuk ketua KPPS Rp1.100.000. Untuk anggota KPPS akan dibayarkan setelah tugas pemungutan suara selesai dilaksanakan. Ketua KPUD Deli Serdang Syahril Effendi mengatakan dana tersebut akan ditransfer dari rekening KPUD Deli Serdang ke rekening dana pemilu di PPS dan selanjutnya akan diberikan ke masing-masing ketua KPPS. Dengan Ketua dan Sekretaris PPK se-Kabupaten Serdang terkait penyaluran dana untuk TPS yang sebesar jumlahnya itu totalnya per TPS Rp3.500.000. Adapun Rp3.500.000 itu Rp2 juta untuk pendirian TPS, terus Rp500.000 untuk biaya sewa print scanner biaya sewa print scanner penggandaan. Kemudian Rp1 juta untuk biaya operasional di masing-masing TPS. Dan total yang akan kita
kita bagikan ke rekening dana pemilunya PPS itu sebesar 21.430.500.000. Sekjen KPU Sumut mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu 2024 agar tidak memotong uang yang akan diberikan kepada KPPS kecuali potongan pajak 10%. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 9 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, berjumpa lagi bersama saya Utami Alheria, perakirwan BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara Jumat 9 Februari 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara cerah berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi wilayah Langkat, Palas, Samosir, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi wilayah Langkat, Deri, Pakpak Barat, Humbahas, Tapteng, Sibolga, Tapsel, Padang Sinimpuan, Madinah, Karo, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 7 Februari 2024 terdapat 12 titik panas yang mana 2 di Karo, 2 di Labusel, 5 di Langkat, 1 di Pakpak, 1 di Tapteng, dan 1 di Kota Medan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang mana sertai angin kencang dan badai petir yang terjadi di wilayah pantai barat, lereng barat, dan sebagian wilayah lereng timur Sumatera Utara yang mana dapat menyebabkan banjir dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2024, pentas kesenian barongsai mulai banyak dipesan untuk ditampilkan. Untuk menyiapkan penampilan yang maksimal, para pemain barongsai mulai giat berlatih setiap hari. Kesenian barongsai selain memperlihatkan keindahan juga dipercaya sebagai salah satu hal yang wajib setiap perayaan Imlek. Seni khas Tionghoa pentas kesenian barongsai mulai kebanjiran pesanan untuk tampil dalam perayaan Hari Raya Imlek tahun 2024. Untuk itu, seluruh pemain mulai disibukkan dengan latihan agar tampil maksimal. Grup barongsai Metri Dragon dan Lion Dance Tim Baha Vihara Maitreya Cemara Asri sejak sebulan sebelum perayaan Hari Imlek sudah menggelar latihan rutin setiap hari. Sebelum menggelar latihan, para pemain barongsai melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk peregangan otot kaki dan tangan. Kemudian para pemain mulai bermain barongsai dengan diiringi alat musik, drum, tambur, cengceng, dan simbal. Pertunjukan seni barongsai juga memiliki sejumlah atraksi, yakni dengan menggunakan tonggak besi dan barongsai tradisional. Untuk pertunjukan barongsai tonggak besi, pemain melakukan aksinya di atas tonggak besi dengan ketinggian hampir 2 meter yang telah disusun sebelumnya. Kemudian para pemain melompat dari satu tonggak besi ke tonggak besi lainnya. Menurut Ketua Pengurus Maitri Dragon, pihaknya sudah tidak menerima lagi pesanan untuk tampil dikarenakan jadwal penampilan sudah penuh, terutama pada malam Imlek hingga hari ke-15 Imlek. Cemara Asri. Di bulan Imlek ini untuk pemesanan barongsai sangat penuh sekali, apalagi di malam tahun baru Imlek. Jawa sangat padat dan bahkan banyak orang yang sampai meminta tolong bantu cari. Rata-rata di Sumatera Utara ini tim barongsai pada Jawa pada padat semua. Untuk tarif sekali tampil, barongsai berbeda-beda mulai dari Rp3 juta hingga Rp10 juta, tergantung dari atraksi yang diminta pemesan dan jarak tempat barongsai tampil.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Sana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.